Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen, yaitu Bapak Doni Maulana, Eskom, MMSI, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kuswanda dengan NIM 3522106555 dari program studi teknik industri dengan kelas J233I. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan yaitu hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Nah, dari proyek ini yaitu untuk membuat adalah perancangan sistem informasi, pencatatan meteran listrik dan meteran air PDAM. Presentasi ini saya gunakan di Word untuk laporannya ya. Presentasi ini terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama ada planning, analisis, desain, dan implementation prototipe-nya ini sesuai dengan ketentuan tugas UAS-nya tadi. Yang pertama yaitu planningnya itu seperti apa sih? Nah, planningnya itu tahapan utamanya itu kita melihat dari latar belakang dulu nih seperti apa. Nah, yang di sini saya jelaskan yaitu dari dilakukan dengan secara konvensional, yaitu seringkali menghadapi berbagai kendala operasional yang signifikan. Nah, metode manual ini tidak hanya memakan waktu yang lama dalam hal rekapitulasi data dari lapangan ke kantor, tetapi juga rentan terhadap tingginya risiko kesalahan manusia atau human error ini tersendiri. Lalu di sini ada tujuan proyeknya seperti apa? Tujuan proyeknya ini yaitu untuk merancang sistem yang memfasilitasi petugas lapangan dalam mencatat angka meteran dan mengunggah foto bukti fisik secara real time maupun offline-nya ini. Lalu yang kedua ini ada yaitu menyediakan dashboard-nya itu bagi admin untuk memverifikasi pencatatan, mengelola data master dan mencetak laporan bulanan secara otomatis. Oke, lanjut. Yaitu kita masuk ke planningnya ya. Karena sudah ini juga. Nah, di sini project planningnya itu yaitu tahapan pertama adalah planning atau perencanaan proyek. Berdasarkan hasil analisis, proses pencatatan meteran listrik dan air masi itu dilakukan secara manual nih, sehingga sering terjadi keterlambatan pencatatannya, kesalahan input data, serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses verifikasi. Jadi, karena itu saya merancang sebuah sistem, yaitu yang bertujuan untuk membantu petugas lapangan dalam melakukan pencatatan meter secara digital. Karena apa? Untuk membantu admin dalam melakukan verifikasi data serta memberikan kemudahan kepada pelanggan juga dalam melihat tagihan dan melakukan pembayaran secara lebih cepat ya kan dan transparan. Pada tahap ini juga saya juga melakukan namanya business value identification dan feasibility analysis untuk apa ya memastikan nih bahwa sistem itu layak gitu ya kan dikembangkan baik dari aspek teknisnya juga, dari aspek ekonominya juga, dan dari aspek operasional maupun organisasi. Oke, kita masuk ke analisis. Nah, di sini itu analisis itu kebutuhan ya kan. Pada tahap analisis ini saya menganalisis kebutuhan sistem yang akan dibangun. Yaitu apa? Kita membangun atau memiliki 3 aktor utama yaitu admin, petugas lapangan, dan pelanggan. Nah, petugas ini bertugas apa? Di sini kan ada dikatakan ya, itu aktornya itu petugas itu melakukan pembacaan meter dan menginput hasil pembacaan ke dalam sistem. Lalu selanjutnya itu admin. Admin itu bertugas untuk melakukan verifikasi data, mengelola pelanggan dan mengelola tagihan serta juga itu membuat laporan. Sedangkan pelanggan ini dapat melihat tagihannya ya kan, melakukan pembayarannya serta menyampaikan pengaduan apabila terjadi kendala ya kan. Jadi ketika ada kendala itu nanti dilaporkan oleh admin. Lalu selanjutnya itu dari hasil analisis kami atau yang tadi dijelaskan itu dibuat solusi yaitu berupa sistem berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh prosesnya mulai dari pencatatan meteran hingga pembayaran tagihannya. Lalu kita masuk ke desainnya. Desainnya ini yaitu yang pertama adalah masuk ke use case diagramnya ini. Itu tahapan desainnya. Nah, diagram pertama yang saya buat adalah use case diagram.
Diagram ini menunjukkan hubungan antara ketiga aktor dengan dengan sistemnya ini. Petugas yaitu untuk apa? Melakukan pencatatan meter. Lalu adminnya itu mengelola seluruh data dan melakukan verifikasi. Sedangkan si pelanggan ini dapat melihat tagihan, melakukan pembayaran dan mengirimkan pengaduan. Nah, diagram ini juga digunakan untuk menggambarkan seluruh fungsi utama yang terdapat pada sistemnya. Lalu kita masuk ke activity diagram. Nah, activity diagram ini menggambarkan alur proses bisnis sistemnya itu loh. Jadi proses dimulai ketika petugas itu login ke sistem, kemudian memilih data pelanggan. Selanjutnya itu petugasnya itu memasukkan angka meternya itu loh terbaru ya kan, serta mengunggah foto meter sebagai bukti pembacaannya. Lalu data tersebut itu kemudian diverifikasi oleh admin. Setelah dinyatakan valid, sistem akan menghasilkan tagihan yang nantinya itu dapat dilihat dan dibayar oleh pelanggan. Diagram ini juga itu untuk membantu memahami alur kerja alur kerja sistem itu terlebih secara itu lebih rinci ya kan. Lalu kita masuk ke yang namanya kelas diagram. Nah, kelas diagram. Kelas diagram itu yaitu untuk menggambarkan struktur data yang digunakan oleh sistem. Nah, pada sistem ini terdapat beberapa kelas utama, yaitu seperti user, admin, petugas, pelanggan, meteran, pencatatan, tagihan, pembayaran, dan pengaduan. Ya kan? Lalu nanti kita akan masuk ke implementation. Nah, mohon maaf nih Bapak, saya kelompoknya ini tersendiri ya, jadi solo. Jadi kelompok sendiri, jadi presentasi sendiri juga. Lalu kita masuk ke implementation. Jadi saya bikin 2 link ya Pak nanti. Implementasinya itu ke project manajemennya itu ke ClickUp. Oke, baik. Kita lanjut ke ClickUp.